Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku akan membagikan info seputar rekrutmen proaktif penerimaan Bintara Polri tahun 2021. Mau tahu infonya seperti apa? Oke, langsung aja. Sesuai dengan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor /2 tanggal 16 November tahun 2020 tentang penyelenggaraan rekrutmen proaktif dalam penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2021 bahwa kategori rekrutmen proaktif dalam penerimaan Bintara Polri terdiri dari yang pertama itu ada jalur affirmative action, terus yang kedua ada jalur talent scouting, dan yang ketiga ada jalur penghargaan. Untuk penjelasannya bisa teman-teman cek sebagai berikut. Yang pertama untuk jalur affirmative action atau tindakan penguatan, yaitu adalah suatu kebijakan yang diberikan secara khusus kepada kelompok atau golongan tertentu secara proporsional dalam rangka rekrutmen pendidikan pembentukan calon Bintara Polri yang berkualitas dan berkeadilan bagi putra atau putri dari berbagai daerah di Indonesia yang berasal dari A. Pulau-pulau kecil terluar atau wilayah perbatasan. Bisa teman-teman sambil baca sendiri di sini. Terus B. Wilayah atau suku pedalaman. Silahkan teman-teman bisa baca keterangannya di sini, atau bisa teman-teman bisa sambil pause video ini. Oke, next. C. Pulau terpencil berpenghuni yang kriterianya sebagai berikut. Ada poin pertama, silahkan bisa teman-teman baca sendiri di sini. Terus ada poin kedua, bisa teman-teman baca sendiri di sini. Terus poin ketiga, poin keempat, dan poin kelima. Untuk penjelasannya bisa teman-teman cek sendiri di sini. Poin D yaitu affirmative action calon Bintara Polri dengan syarat yang pertama, penduduk asli yang berdomisili di daerah tersebut dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau KTP dan atau kartu keluarga. Poin kedua, bukan penduduk asli yang berdomisili di daerah tersebut paling singkat 3 tahun terhitung pada saat pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri. Terus poin ketiga, Bintara yang lulus dan telah melaksanakan pendidikan akan ditempatkan kembali ke daerah asal sesuai dengan persyaratan domisili pada saat mendaftar melalui kategori affirmative action. Oke, next. Jalur yang kedua adalah melalui pencarian bakat atau talent scouting, yaitu adalah proses pencarian dan pemanduan calon anggota Polri yang memiliki bakat khusus, minat, dan potensi khusus yang dibutuhkan oleh Polri dari prestasi akademik dan atau prestasi non-akademik dengan penjelasan sebagai berikut. Ada poin A yaitu melalui kategori prestasi akademik. Jadi untuk penjelasannya bisa teman-teman baca sendiri di sini. Bisa teman-teman pause video ini. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut melalui jalur talent scouting atau bakat ini bisa teman-teman baca sendiri di sini keterangannya sampai poin ketiga. Kemudian jalur yang ketiga itu bisa melalui penghargaan yang diberikan dengan kriteria sebagai berikut. Poin A yaitu anak kandung anggota Polri yang hanya bisa digunakan untuk 1 orang dan 1 kali pendaftaran dengan persyaratan. Nah, silahkan persyaratannya bisa teman-teman baca di sini. Ada poin 1, poin 2, dan poin 3. Kemudian ada poin B yaitu anak kandung dari anggota masyarakat yang hanya bisa digunakan untuk 1 orang dan 1 kali pendaftaran dengan persyaratan. Nah, untuk poinnya bisa teman-teman baca sendiri di sini. Bisa sambil pause videonya. Terus poin C itu anggota masyarakat yang berperan aktif dalam. Ada poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga. Silahkan penjelasannya bisa teman-teman baca sendiri di sini. Terus untuk ketentuan penerimaan,
Poin pertama, para calon harus memberikan keterangan yang sebenarnya, bukan keterangan palsu dan atau tidak benar dalam rangka penerimaan rekrutmen proaktif dalam penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2020-2021, dan bila di kemudian hari ditemukan keterangan yang tidak benar, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Terus poin yang kedua, dalam rangka pelaksanaan penerimaan Bintara Polri tidak dipungut biaya. Terus poin ketiga, sebelum diangkat sebagai calon Polri, siswa Bintara Polri yang dinyatakan lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terus di sini ada poin ketiga, yaitu kemudian ada poin C, bisa teman-teman baca di sini, persyaratan umum sesuai dengan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi untuk persyaratan secara umum bisa teman-teman baca di sini sendiri persyaratannya. Oke, kemudian D, persyaratan khusus. Jadi yang poin pertama adalah pria atau wanita bukan anggota atau mantan Polri atau TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan TNI, Polri dan tidak terikat ikatan dinas. Terus lulusan yaitu minimal ada SMA, SMK, MA atau sederajat. Silahkan untuk penjelasan poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 bisa teman-teman baca sendiri di sini. Terus poin B, poin C dan poin D. Kemudian poin keempat, bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain harus mendapat pengesahan dari Kemendikbud. Terus poin kelima, umur pada saat pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2021. Untuk jalur proaktif ini yang pertama ada poin A, itu lulusan SMA atau sederajat, umur minimal itu 17 tahun 6 bulan dan umur maksimal adalah 23 tahun pas pendidikan. Terus untuk poin B, untuk lulusan S1 atau D3, umur minimal 17 tahun 6 bulan dan umur maksimal itu 24 tahun pas pendidikan. Terus ada poin 11, poin 12, poin 13 dan poin 14. Untuk keterangannya bisa teman-teman baca sendiri di sini, bisa pause videonya. Terus untuk persyaratan lainnya yaitu ada untuk tinggi badan minimal itu untuk pria 162 cm dan untuk wanita itu 157 cm. Dan khusus etnis Melanesia, Polda Papua dan Polda Barat itu pria minimal tingginya 160 cm dan wanita 155 cm. Pendaftaran dilakukan di masing-masing Polda atau Polres sesuai dengan domisili. Terus ada poin F, mengikuti dan mematuhi batas lulus pemetaan yang ditetapkan oleh Panpus dengan penilaian secara kualitatif tahapan pemetaan rekrutmen proaktif penerimaan Bintara tahun anggaran 2021 sebagai berikut. Jadi untuk tahapannya bisa teman-teman baca sendiri di sini. Poin pertama itu pemeriksaan administrasi atau rikmen awal dengan penilaian secara kualitatif. Kemudian poin kedua, kesehatan tahap 1 dengan penilaian secara kualitatif. Terus poin ketiga, kemampuan jasmani dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif. Poin keempat, kesehatan tahap 2 atau Rikes tahap 2 termasuk Kaswa dengan penilaian secara kualitatif. Poin kelima, psikologi tahap 1 dan wawancara psikologi tahap 2 dengan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif. Terus poin keenam adalah pendalaman PMK dengan penilaian secara kualitatif. Terus poin ketujuh, pemeriksaan administrasi akhir atau rikmen akhir dengan penilaian secara kualitatif. Terus poin ke-8 adalah sidang terbuka penentuan kelulusan. Nah, poin G untuk sistem penilaian untuk menentukan ranking itu poin pertama, sistem penilaian dan norma kelulusan, yaitu nilai akhir itu didapat dari nilai psikologi itu dikalikan 60. Ini lumayan tinggi ya psikologinya di sini. Terus ditambah nilai jasmani
itu dikalikan 40 dibagi 100. Nah, di poin kedua, apabila terdapat jumlah nilai yang sama, maka ranking ditentukan berdasarkan nilai yang pertama itu dari hasil psikologi, terus yang kedua dibandingkan nilai kesehatan jasmaninya, terus yang ketiga dibandingkan nilai ujian nasionalnya, atau yang keempat atau D itu dibandingkan dengan nilai akhir sekolah. Nah, itu aja yang bisa aku share kali ini seputar rekrutmen proaktif dalam penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2021. Bagi teman-teman yang berminat atau masuk dalam 3 kategori jalur tersebut, yaitu jalur affirmative action, terus jalur talent scouting atau bakat atau minat, terus jalur penghargaan. Jadi silahkan teman-teman bisa daftarkan diri, bisa langsung ke Polres teman-teman masing-masing. Oke, sekian dan terima kasih.